Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Agustina dan rekan saya Ukhwatul Nufus. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Cara Instalasi Windows 10. Pengertian Windows. Windows 10 merupakan sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari keluarga sistem operasi Windows NT. Diperkenalkan pada tanggal 30 September 2014, dirilis pada 29 Juli 2015 dan pada November 2015. Tujuan Windows 10 yaitu untuk mengatasi kekurangan dalam antarmuka pengguna. Pertama kali diperkenalkan oleh Windows 8 dengan menambahkan mekanik tambahan yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna untuk perangkat yang tidak ada layar sentuh, seperti komputer meja dan laptop, termasuk kebangkitan menu mulai yang terlihat di Windows 7, di sistem desktop maya, dan kemampuan untuk menjalankan aplikasi bursa Windows dalam jendela pada desktop daripada modus layar penuh. Ada beberapa varian Windows 10 yang sudah tersedia. Yang pertama, Windows 10 Home. Windows 10 Home merupakan versi yang paling dasar dari Windows 10. Versi ini mempunyai seluruh fitur dasar dari Windows 10 dan sangat cocok untuk kalangan pengguna rumahan. Yang kedua, Windows 10 Pro. Windows ini merupakan versi yang kedua setelah Windows 10 Home. Windows 10 Pro ini memiliki seluruh fitur yang terdapat dalam Windows 10, namun juga memiliki fitur tambahan seperti Remote Desktop Connection, Dev Features, dan Apps Management. Yang ketiga, Windows 10 Mobile. Windows ini merupakan versi yang ketiga dari Windows 10 Pro. Windows ini mempunyai seluruh fitur yang ada di Windows 10 Pro. Yang keempat, Windows 10 Enterprise. Windows ini merupakan versi yang paling tinggi dari Windows 10. Windows 10 Enterprise ini memiliki seluruh fitur yang ada di Windows 10 Pro dan juga beberapa fitur tambahan lainnya seperti Operating System Development dan Comprehensive Device and Apps Management. Windows 10 Enterprise cocok untuk kalangan perusahaan menengah atau besar. Yang kelima, Windows 10 Education. Windows 10 Education mempunyai semua yang ada dalam Windows 10 Enterprise dan yang akan dirancang untuk yang sekolah, misalnya para pelajar, mahasiswa, dan lainnya. Kelebihan dan kekurangan Windows 10. Yang pertama, kelebihan Windows 10. Kelebihan Windows 10 yang pertama yaitu fitur modern yang canggih. Sebagai sistem operasi terbaru, Microsoft sudah melengkapi Windows 10 dengan berbagai macam fitur mumpuni dan berbeda dengan Windows sebelumnya. Windows 10 memiliki fitur setting yang terintegrasi dengan drive yang ada. Jadi kita tak perlu khawatir kehilangan akses data dan sebagainya. Yang kedua, kompatibel untuk dipasang di semua perangkat. Windows 10 bisa dipasang hampir di semua perangkat, tak hanya komputer atau notebook saja, tapi juga bisa digunakan di tablet bahkan smartphone. Yang ketiga, pas untuk main game. Mengupdate perangkat dengan sistem operasi Windows 10 merupakan pilihan yang sangat tepat karena Windows 10 memang dirancang supaya kita lebih leluasa untuk memainkan game kesukaan kita. Yang keempat, menu start yang praktis. Berbeda dengan Windows 8 yang banyak dikeluhkan karena memiliki menu start yang sulit digunakan dan kurang efisien, Windows 10 ini mempunyai menu start yang sangat praktis dan dinamis. Yang kelima, memiliki fitur Virtual Desktop. Virtual Desktop merupakan salah satu fitur unggulan yang ada pada Windows 10. Virtual Desktop sendiri merupakan teknologi yang bisa membantu untuk membuat beberapa desktop sesuai dengan keinginan kita. Yang keenam, jauh lebih aman. Windows 10 memiliki sistem keamanan yang keren dan beberapa fitur security yang bisa digunakan untuk mengamankan perangkat. Kita tidak memerlukan software tambahan untuk antivirus karena keamanan pada Windows 10 sendiri sudah ketat. Yang terakhir, kekurangan Windows 10. Yang pertama, masalah privasi. Kritik utama terhadap Windows 10 adalah bagaimana sistem operasi ini menghandle data sensitif dari penggunanya. Microsoft tidak begitu transparan dalam bagaimana ia mengambil data pengguna Windows 10. Aplikasi terpasang secara otomatis saat menginstal Windows 10 dan bisa Anda matikan di dalam instalasi Advanced. Kekurangan Windows yang kedua, agak sulit dioperasikan. Windows 10 biasanya agak sulit untuk digunakan oleh orang awam. Alih-alih membuat sistem operasi yang memudahkan, Microsoft malah membuat Windows 10 untuk orang yang sudah terbiasa memakai komputer. Jadi sebaiknya biasakan diri Anda untuk menggunakan Windows 10 supaya lebih terbiasa. Yang ketiga, sering update. Windows 10 juga belum sepenuhnya sempurna dikarenakan ada beberapa program yang masih belum utuh. Windows 10 jadi punya performa yang kurang maksimal. Yang kelima, boros kuota internet. Banyaknya update membuat Baiklah, setelah rekan saya menjelaskan tentang apa itu Windows, tujuan Windows, kelebihan, kekurangan, dan lain sebagainya, pada langkah-langkah cara instalasi Windows saya akan menjelaskan. Ada beberapa cara instalasi Windows 10, baik itu cara reset laptop ataupun install ulang Windows melalui
kita mengambil soft copy-nya di internet, lalu kita masukkan ke dalam flash disk. Berikut adalah cara-cara instalasinya. 1. Cara instalasi ulang laptop melalui reset laptop. 1. Pastikan laptop terpasang dalam keadaan terisi dengan charger. 2. Pastikan kalian memasang flash disk. 3. Kalian membuka troubleshoot pada Windows. Selanjutnya akan keluar pemecahan masalah seperti ini, kemudian kalian tekan recovery, akan keluar seperti ini sambil ditekan persiapan. Lalu akan keluar gambar seperti ini. Dia di sini pilih satu opsi, apakah kalian ingin menyimpan data atau menghapus semua data. Jadi saya di sini ingin menegaskan kenapa saya menghapus data, karena laptop saya mengalami beberapa kendala seperti virus sangat banyak. Laptop saya mati sebentar-bentar dan mengeluarkan garis-garis putus-putus seperti itu. Jadi saya memutuskan untuk menghapus semua file. Jadi selanjutnya laptop pun akan mati dan menyelesaikan prosesnya. Selanjutnya, kemudian laptop pun hidup kembali dan meminta kita untuk mengisi dasar-dasar dari Windows 10 itu, seperti bahasa yang digunakan, wilayah kalian, bahasa keyboard, dan jika keyboard meminta memasukkan bahasa kedua keyboard, jadi kalian tekan lewati saja karena ini tidak terlalu penting. Selanjutnya, Windows akan meminta kita masukkan ke jaringan seperti ini. Kemudian Windows juga meminta kita untuk menyetujui perjanjian yang ada terhadap sistemnya seperti ini, perjanjian lisensi Windows 10. Kemudian Windows juga meminta kita untuk memasukkan akun. Jika kalian punya akun, kalian masukkan saja. Jika tidak, kalian membuat akun seperti ini dan masukkan password seperti ini. Selanjutnya, Windows juga meminta kita untuk memasukkan PIN. PIN di sini bertujuan untuk membuat akun atau laptop kita lebih aman. Dan selanjutnya, Windows juga meminta masukkan nomor HP kita untuk mendapat aktivasi, dan langsung secara otomatis laptop kita akan terinstall ulang seperti ini. Dia bersih, nggak ada apa-apa lagi. Nah, dan Windows 10 pun sudah terinstall ulang di laptop kita. Ini cara reset laptop. Yang kedua, cara instalasi Windows 10 dengan flash disk. 1. Pertama-tama yang harus kita pastikan dan kita lakukan ialah spesifikasi dari laptop yang akan kita install. Seperti ini, laptop Asus 4 RAM 4GB dan Windows 10 dan lain-lain. Kemudian pastikan laptop sudah tersambung dengan sumber listrik. Kemudian downloadlah software Windows 10 dan software Rufus dan disimpan di dalam flash disk. Selanjutnya kita membuat bootable Windows 10 pada flash disk, dan pastikanlah kapasitas flash disk yang kita pakai itu minimal 8GB karena nanti software dari Windows tersebut 4GB. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita jalankan aplikasi Rufus yang ada di flash disk tadi. Selanjutnya kita klik pada file Rufus, jalankan aplikasinya pada sistem create a bootable disk using. Kita klik pada gambar CD, lalu akan terbuka jendela baru. Pilihlah file Windows 10 yang dengan format ISO yang tersimpan di drive laptop sebelumnya. Kemudian klik open untuk melanjutkannya. Kemudian pada kolom drive, pilihlah flash disk yang kita sambungkan ke laptop tadi. Karena saya melakukan install ulang, maka saya pilihlah partition scheme. Kita ubah menjadi MBR partition scheme. Kemudian pilihlah kolom file sistem ini dengan isi FAT32, sedangkan kolom cluster size pilih di live saja. Untuk kolom new file label bisa kita tulis dengan Windows 10 sebagai nama file yang nantinya tersimpan di dalam flash disk. Kemudian kita klik start, dan setelah selesai maka flash disk kita sudah siap untuk digunakan untuk menginstal ulang Windows 10 pada laptop atau PC. Kemudian tutuplah aplikasi Rufus. Setelah itu kita mengubah boot priority pada BIOS. Pada menu BIOS pertama, sambungkan flash disk yang sudah kita isi dengan bootable tadi. Kedua, nyalakan laptop. Ketiga, kita masuk ke menu BIOS dengan menekan tombol ESC pada keyboard F2, F4, F8, F9 atau F12. Ini tergantung dari laptop kita masing-masing. Selanjutnya, kemudian kita ubah settingan priority booting ke flash disk, dan pilihlah pertama, silahkan ubah ke pilihan USB, sedangkan setting lainnya biarkan di lock saja. Setelah selesai, kita save dan keluar, maka laptop atau PC akan terrestart. Kemudian, proses instalasi Windows setelah di restart laptop atau PC akan mulai menginstal Windows 10. Biarkanlah hingga keluar jendela Windows yang meminta startup bahasa dan waktu. Centang escape lalu klik next seperti gambar ini.
Kemudian akan muncul dua pilihan, yaitu custom dan upgrade. Karena saya ingin memperbarui Windows saya, maka saya menekan upgrade. Jika Anda belum mempunyai Windows 10 sama sekali, dianjurkan untuk menekan custom. Selanjutnya, kalian harus membuat partisi penyimpanan file untuk laptop. Caranya, klik drive 0, kemudian kalian bikin drive C, isi drive size sesuai yang diinginkan. Dianjurkan untuk memilih 40.000 MB. Kemudian klik pilih, klik OK. Akan keluar seperti ini. Jika sudah selesai, kemudian partisi drive yang kalian buat, lalu klik next, maka proses instalasi Windows akan mulai berjalan. Biasanya ini memerlukan waktu yang sangat lama, jadi tunggu saja. Kemudian, laptop atau PC akan meminta kita untuk melakukan pengisian data dasar Windows seperti pada cara reset tadi, yaitu bahasa yang digunakan, wilayah, bahasa keyboard, akun, dan sebagainya. Jadi, setelah selesai cara install ulang laptop, jadi saya ingin memberikan satu contoh mengenai proses instalasi aplikasi. Jadi aplikasi itu ialah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan kemampuan komputer tetapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan bagi pengguna. Jadi, ini proses instalasi aplikasi. Bagaimana cara kita mengambil atau ingin menginstal aplikasi pada laptop. Jadi, pertama buka atau klik link berikut play.google.com /install pada browser atau pada laptop atau komputer. Carilah dengan mengetik nama aplikasi yang ingin kita install. Kemudian, klik aplikasi Android yang akan di-download. Kemudian akan tertuju pada suatu link. Kemudian, klik link pada browser tersebut dengan mengklik kanan dan klik copy. Kemudian, nanti akan dipaste pada langkah berikutnya. Kemudian, klik link aplikasi yang akan di-download. Kemudian, buka link berikut aplikasi downloader. Jika muncul iklan atau masuk ke link lain, tinggal skip atau klik sekali lagi. Kemudian, paste link aplikasi pada browser yang sudah di-copy pada langkah sebelumnya. Kemudian, aplikasi downloader, klik Get and download, dan kemudian akan muncul, tinggal klik here to download, maka file tersebut akan tersimpan di laptop dan komputer atau kemudian akan ditransfer ke handphone atau smartphone. Jadi di sini setelah kita mendapatkan softwarenya, jadi bagaimana cara kita menginstal ke laptop? Ya, saya akan membuat tutorial di sini. Jadi silahkan dilihat. Ini berikut contoh salah satu penginstalan aplikasi pada laptop ya. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.